Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Masih semangat? Semangat. Oke. Hari ini ada yang tidak masuk? Tidak. Masuk semuanya ya? Ya. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang coding dan kecerdasan artificial. Mungkin kalian masih pertama kali ini ya dengar ini. Oke. Tapi sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tolong disiapkan. Siapa ini ketua kelasnya? Siapa? Wadah kabrak. Selamat siang. Selamat siang. Selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Anak-anak tadi sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Jadi sekarang tidak perlu kita menyanyikan lagi. Selanjutnya seperti yang saya katakan sebelumnya, sesuai dengan, bentar saya nyalakan dulu. Sesuai dengan kebijakan pemerintah sekarang itu di sekolah dasar itu ada pelajaran coding dan kecerdasan artificial yang KA itu ya. Ini sebagai mata pelajaran pilihan. Jadi alokasi waktunya itu 2 jam pertemuan setiap minggunya. Tapi ini sebagai mata pelajaran pilihan. Kira-kira ada yang sudah pernah dengar istilah coding atau belum? Belum. Oke. Secara sederhana, coding itu cara agar komputer itu mengetahui keinginan kita. Misalnya, kita ingin membuat gambar terus dikasih warna, misalnya ini dikasih warna apa aja? Biru. Nah, komputer agar tahu kita meminta warna biru, nah itu harus melalui perintah. Nah, perintah itu disebut dengan coding. Oke? Intinya seperti itu ya. Coding tadi apa? Cara agar komputer bisa memahami keinginan kita. Tapi sebelum masuk ke pembelajaran coding, kita pelajari ini dulu ya. Berpikir apa aja? Silakan dibaca. Komputasional sebagai dasar coding dan KA. KA itu kecerdasan artificial. Nah, tapi yang kita pelajari hari ini, yang ini berpikir komputasional.
Oke, yang pertama, pernahkah kamu menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu tapi dia salah melakukannya? Pernah apa enggak? Pernah. Menurutmu kenapa bisa salah? Misalnya pas gerak jalannya dia hadap kiri, gerak, ternyata ada yang hadap kanan. Kurang fokus. Atau bisa juga instruksinya yang instruksinya tidak sesuai diinginkan, atau instruksinya salah sehingga komputer tidak memahami, atau temanmu tadi tidak memahami. Yang kedua, misalkan ya, ini kamu jadi robot dan kamu memberi perintah jalan ke kanan, kamu akan bergerak seperti apa? Kalau robot diperintah gerak ke kanan, robotnya akan gerak ke kanan atau ke kiri? Kanan. Kalau gerak ke kiri namanya error ya robotnya. Oke, selanjutnya, menurut kamu bagaimana cara robot atau komputer bisa tahu apa yang harus dilakukan? Piye? Pernah lihat robot ya? Walaupun cuma di YouTube, tapi kenapa itu bisa melakukan perintah manusia? Karena dirancang. Nggih, ya karena diperintah. Nah, perintah itu lewat bahasa pemrograman atau istilahnya coding. Gitu ya. Apa tadi namanya? Coding. Nggih, wes. Tujuan pembelajaran jadi tujuan pembelajaran kita yakni nanti kita bisa mengenali beberapa konsep dasar berpikir komputasional seperti pola, urutan, dan langkah-langkah dalam pemecahan masalah. Sekarang tahu nopo belum niki? Sudah, masa sudah? Nopo? Pola belum nggih? Karena kan ini masih baru. Kemudian kita dapat menyusun algoritma sederhana untuk menyelesaikan masalah sederhana. Untuk lebih mudahnya kita lanjut saja ke sini. Pengertian berpikir komputasional. Silahkan Dio dibaca itu, Le. Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan menerapkan prinsip-prinsip ilmu komputer. Nah, jadi berpikir komputasional itu kita itu berpikir sebagaimana cara berpikir komputer dalam menyelesaikan masalah. Sampean lihat, menurut kamu komputer itu canggih apa enggak? Canggih toh, disuruh hitung ribuan bahkan jutaan pun bisa. Itu komputer. Nah, ini bagaimana cara berpikir komputer ini kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Prinsip berpikir komputasional ada dekomposisi, abstraksi, pengenalan pola, dan apa? Yang terakhir, algoritma. Nah, untuk lebih jelasnya memahami ini, mari kita pahami bersama. Dekomposisi, jadi yang pertama dulu. Apa yang kamu lihat ini? Es teh. Kira-kira untuk membuat es teh itu apa yang diperlukan? Gula. Kemudian apa lagi? Es batu. Apa lagi? Air. Kemudian teh. Kita lihat jawabannya. Betul enggak? Ya, air. Kemudian apa itu? Teh. Tehnya merek Sariwangi itu ya. Kemudian bukan micin. Yang terakhir ada es tehnya. Jadi beginilah, dekomposisi itu artinya memecah masalah menjadi bagian-bagian kecil. Jadi misalnya kita mau buat es teh ini ya, jadi kita tidak langsung memikirkan bagaimana es tehnya, tapi memikirkan bahannya dulu.
mulai kita harus menyiapkan airnya, kemudian menyiapkan tehnya, menyiapkan gula, menyiapkan es batu. Itu kan kita pecah-pecah toh? Nggih, ndak langsung kita buat teh, tapi kita cari airnya, cari tehnya, cari apa lagi? Gulanya, dan cari es tehnya. Baru kita proses. Nanti ada langkah-langkah membuatnya. Itu nanti masuknya ke algoritma. Ini paham ya, dekomposisi? Memecah masalah yang besar itu menjadi bagian-bagian kecil. Ngono ya? Misalnya sampean contoh lain ini. Aduh, gambar apa kita? Yang pertama ini gambar apa ini? Rumah. Kalau menurut kamu kira-kira di dalam rumah itu kan ada perabotan rumah gini juga ya? Kira-kira apa selain itu? Dalam keluarga itu ada apa aja? Meja, kulkas. Ya, tentu ada yang menempati juga ya? Oke. Kita lihat yang pertama ada apa? Nah, ada anak di situ. Kemudian, nah, ada bapaknya. Juga ada ibunya. Nah, ini kan ada beberapa bagian-bagian ya. Oke, itulah dekomposisi. Misalnya sampean lihat ini, tak kasih contoh lagi. Sekolahan, ini ruang yang kamu tempatin ada sekolah ya. Kira-kira yang disebut sekolah itu ada apa saja? Iya, ada peralatan sekolahnya. Ada lagi apa? Penghuninya apa jenenge? Kok orang yo, masuk yo orang. Sampean iki coba jenenge sampean iki? Siswa. Ada guru, ada kepala sekolah dan sebagainya. Itu namanya dekomposisi. Jadi memecah bagian yang besar itu, kalau sekolah itu masih umum toh, jadi pecah menjadi bagian-bagian yang kecil. Saya lanjutkan. Tes, sing kedua itu abstraksi. Ini abstraksi ini silakan dibaca. Fokus pada hal penting. Penjelasannya dibaca. Mengabaikan detail yang tidak relevan dan fokus pada informasi yang paling penting untuk menghasilkan solusi. Terus kita lanjut. Contohnya ini tadi fokus kembali ke membuat es teh manis misalnya. Fokus kita kan membuat es teh. Kemudian kita bisa mengabaikan hal-hal seperti ini. Yang pertama, merek teh apa yang kita pakai? Tidak perlu. Sementing enak teh kita buat, bisa kan? Tidak perlu kita memikirkan seperti itu. Misalkan yang lain, airnya direbus pakai kayu bakar atau pakai kompor gas. Perlu nopo ndak itu dipikirkan? Ndak, boten. Bisa pakai kayu juga bisa, pakai kompor gas juga bisa. Yang penting ada air mendidih, kita bisa membuat es teh. Gula diaduk berapa kali putaran? Kira-kira perlu dihitung? Sebanyak 33 atau 100? Kalau sampean di rumah membuat kopi, kamu hitung enggak putarannya? Nah, itu hal-hal yang bisa diabaikan. Es batunya berbentuk kotak atau yang kristal. Itu perlu diperhatikan sama boten? Boten. Nah, jadi abstraksi tadi saya ulangi yaitu fokus pada hal-hal yang penting, mengabaikan hal-hal yang tidak penting. Oke. Yo diwaca wile. Apa yang ketiga wile? Pengenalan pola. Pengenalan pola. Wih, dibaca. Mengidentifikasi Kesamaan atau pola dalam berbagai
permasalahan untuk menentukan solusi. Jadi mengidentifikasi kesamaan. Kalau kalau komputer itu cara berpikirnya dengan mencari kesamaan. Misalnya begini loh, membuat es jeruk itu hampir sama enggak? Kalau kita mau buat es teh dengan membuat es jeruk itu hampir sama napa mboten? Mboten bahannya, tapi cara membuatnya hampir sama napa mboten? Hampir sama kan? Kalau es teh itu pakai teh, kalau es jeruk pakai jeruk, intinya hampir sama. Nah, ini mengidentifikasi kesamaan. Misalnya kita mau apa lagi ya? Sing buat sekolah. Sampean latihan drum band. Latihan drum bandmu setiap hari apa? Selasa dan Kamis. Dan itu kamu hafalkan toh? Sampean setiap Selasa dan Kamis itu apa latihan? Drum band. Itu juga pola loh, nggih. Jadi sampean bisa hafal. Oh, misalnya kalau hari Sabtu harus pakai seragam pramuka dan sebagainya. Itu juga termasuk pola. Nah, sekarang kita untuk memperdalam pengenalan pola ini, saya akan membagikan lembar kerja ini untuk dibuat latihan. Bantu lebah untuk menemukan sarangnya. Disiapkan? Oke. Silahkan buat kira-kira seperti yang saya ada contoh yang nomor 1. Kira-kira lebah itu untuk mencapai sarangnya atau bunga dikasih panah tanda seperti yang ada di contoh. Bisa ya? Oke, silakan. Lima menit cukup? Oke. Silakan. Sudah? Oke, ditunggu temannya yang lain semuanya. Nanti mengumpulkannya dari berurutan ya, dari absen 1 ke depan. Ada kesulitan? Tidak, alhamdulillah. Dalam? Ya, tidak apa-apa. Ini bisa lewat sini. Bisa lewat sini juga apa enggak? Bisa, tidak apa-apa. Tapi lebih panjang. Oke, tidak apa-apa itu bisa. Oke, kalau sudah dikumpulkan ke depan. Oke, tidak usah dikumpulkan dulu. Coba diperhatikan di situ. Di situ ada langkah-langkah. Kira-kira gambar yang paling atas yang pertama. Yang kedua nggih, yang bukan contoh, yang kedua.
itu lebah untuk mencapai sarang itu butuh berapa langkah? 4. Gambar yang bawahnya, yang itu bawahnya contoh, untuk mencapai bunga butuh berapa langkah? 4. Sampingnya yang tengah kanan ada berapa langkah? 9. Nah, itu dalam istilah komputer disebut dengan pattern recognition, atau ini artinya ini pengenalan pola. Jadi maju 1 langkah, maju lagi, belok kanan misalnya, itu namanya pola. Apa cah? Bisa dimengerti pola? Nah, untuk lebih pahamnya sekarang kita coba di aplikasi di situs ini. Silahkan bawa HP semuanya ya. Diambil HP-nya. Kalau wifi-nya tidak cukup, pakai paket data ya. Nah, tidak punya Chrome. Bisa pakai Chrome, kalau mudah pakai Chrome. Pakai browser ya. Pakai browser, dicoba langsung ketik saja di browser ini. Ini HTTPS-nya tidak perlu. Langsung ini saja ya. Silahkan dicoba. Tulis lengkap aja. Kode jr.org. ORG ya. ORG lah zaman. Nggih. Di enter? Nggih. Oke. Nggih. Silakan dibuka. Sudah dibuka? Nggih, ini yang paling atas ini kalau kamu cari gitu. Kalau ini keliru lah mau nulis kode HR gitu. Kode JR. No. Basicnya nanti muncul di paling atas ini. Oke ya. Sudah bisa semuanya? Lemot. Oh, nanti dulu. Tak kasih dulu. Saya buka dulu ya juga ini. Semoga wifi-nya bisa. Yes. Sekarang itu yang gambar ini dihapus saja. Gambar ini dihapus saja. Caranya ini ditekan lama. Oh, berapa deng? Sini. Kode JR. Di anu kecil lah tadi. Oke, besar enggak apa-apa. Di gini. Kok ngono sebentar le. Kode pakai C le. Code JR gitu ya. Code JR. Titik .org. Nah, di enter. Nanti dulu. Ditunggu temannya, saya. Sudah masuk ya? Oke, sepertama coba ini dihapus dulu. Bisa enggak menghapus ini? Ditekan karakternya nanti muncul tanda silang, terus disilang. Bentar ya. Oh, ini sampai masuk sini loh. Di-reload aja ini enggak apa-apa. Nah, ini ditahan. Karakter yang ditekan bukan yang tengah loh, Le. Yang pinggir sini. Nah, bisa ya? Oke. Oke. Kalau yang mijit di tengah nih gua. Iki kembali lek kadung lebu kene nanti saya. Ini saya batal ya. Ini dipeng ini. Dah ini sampai hapus. Dihapus dulu itu, dihapus. Nah, kayak tanda peng ada tanda merah tadi. Oke, nah, sudah dihapus semuanya ya? Waduh, ojo kok pijet kuwi, kembali kok. Buka di Chrome aja, buka di browser
Buka di ojo ning Google kono. Loh, enggak punya Chrome toh? Coba bentar. Oh, di Google jangan dipeng ya, jangan disilang ya. Sama tadi buka di mana, Dio? Oh iya ada. Pano kok Dio? Buka di sini aja. Ulangi buka di sini ya. Sudah? Balik nih. Ojo reload. Kalau di reload karakternya kembali. Oke. Oh, dipencet tambah, wes. Dah, enggak usah dihapus kalau enggak apa-apa, enggak usah dihapus. Ini ditahan gini. Coba ini ke situs desktop ya ini punya ini. Dalam. Bentar ya. Kok enggak bisa, Le? Oke, enggak apa-apa. Kalau enggak bisa dihapus enggak apa-apa. Hah? Oh, ini situs desktop, bentar ya. Bentar, ditunggu. Tadi sudah ya? Oke, sip. Gambarmu 2. Hapusan yang 1. Ditekan. Nah. Bentar. Tidak kena. Oh yes, kalau tidak bisa, dibiarkan itu saja. Oke. Kalau mau pakai karakter baru, teman bisa tambah tombol plus ini. Terus pilih karakter yang kiri tadi, yang di bawah gambar ya, yang ada. Ya tuh. Oke. Ya bisa pilih yang lain itu ya. Dalam cara mengembalikan kalau mau di cancel pencet ini silangnya itu, kalau mau disimpan yang centang ya. Kalau mau batal klik yang ini lemot ini. Pak, ini belum ganti ya. Nah. Oke. Coba sekarang ditambahkan ini. Diklik yang tombol ini, di tombol kuning paling kiri. Oke. Yang ini, yang paling kiri. Gila. Yang ini. Yang paling kiri. Sampun. Pilih bendera. Sampun. Oke, pilih bendera ini, taruh di bawah sini. Kok enggak bisa di bawah ini, lemot ini punya saya ini. Ya, kayak punya Edio itu. Ini enggak bisa ini juga ini. Enggak bisa ini. Punya saya lemot ini. Sebentar ya, saya bikin hotspot dulu. Sebentar. Waduh, kok double punya saya. Yang ini saya hapus saja ya. Nah,
Ya, sekarang ini ya. Ini bisa digeser, ditempatkan ngagak kiri misalkan. Yang kuning ini nggih, yang kuning ini perhatikan. Benderanya ditaruh di sini. Sudah? Coba buat karakter yang kalian buat itu bergerak maju 3 kali. Bisa apa enggak? Caranya di tombol yang ini, yang hijau ini, yang ini ya. Yang warna biru. Maaf. Terus maju berarti yang arahnya maju. Ini. Ini taruh sini aja ya. Oh, berarti yang kamu buat ini terus ini. Kamu ini buat ini. Nah. Yang biru coba dikasih tahu yang belum tahu temennya. Oke. Buat melangkah 3 kali. Ini bisa kamu buat tambahkan 3 gini. Bisa seperti itu. Bisa juga kamu tambahkan angka 1, tapi ini jika satunya ini diganti dengan 3. Nah, seperti ini. Iya, coba. Yodi, itu loh, bawahnya itu. Ini loh. Ini kan ada angka toh? Ini. Nah, kalau kamu ini ingin maju, ini maju 3 kali, kamu ganti angka 3. Nah, ini ya kan. Alah 18. Dihapus dulu. Nah. Kemalahan ulin. Nggak apa-apa, wes. Terserah, buat maju 4 kali. Kalau dapat 2, Pak. dihapus saja dulu. Ditarik ke sini dulu. Terus kamu buat lagi. Oke. Oh, jangan besar. 12 kali kan, nabrak. Coba dibuat 4 apa 3 gitu. Buat maju 3 kali aja dulu. Hah? Sudah dikasih angka belum? Kalau sudah, diklik tombol benderanya. Ya memang maju. Coba ini saya sani. Oh, ini dihapus sini, bawah sini. Nah, buat lagi ya. Bisa ditarik ke atas itu. Mana? Ini diklik ini, mau maju toh? Oh, lagi orang belum sambung ini. Oh, gitu loh. Coba sekarang ditekan. Kalau sudah buat, ditekan ininya, benderanya. Nah, maju enggak itu? Nah, ini nggih. Itu pola. Misalnya kita buat putar balik, cuma maju. Ditambah yang puter. Mana ya? Atau ini. Nanti maju sambil teriak halo gitu ya. Ini bisa dikasih halo Bang. Misalnya ya. Iya, nggih. Coba kita play. Maju 3 kali sambil ada tulisan halo. Nah, coba saya ulangi lagi. Oke. Caranya menghapus? Ya, ditekan ini. Yang lain toh, yang tidak digunakan. Kan kalau gunakan naga nih. Oh, yang digunakan yang naga? Oke. Wifi-nya mungkin. 51 orang. Jangan banyak-banyak loh. Ya sebenarnya. Sebentar nih, dihapus Pak nih. Ini dihapus. Kalau hewan ini kayak gini. Loh, ada peng. Ada. Aduh. Ini ditekan pinggir ini loh pokoknya. Itu peng itu sama klik. Nah. Ini. Ya itu dihapus, sama, lakukan cara yang sama. Sudah? Nah, sekarang kita buat lagi. Kalau misalkan maju langsung ini, ulang terus. Ini ada ulang. Yang tombol merah ini bisa digunakan.
Ada suaranya? Kalau di sini tidak ada suaranya ya. Oke, kita coba. Nah, lihat ini. Maju terus-menerus gitu. Halo, Bang. Ribet nggak caranya? Ini di tombol yang warnanya ini. Ini yang tombol ini ya, di sini ada tag. Ribet nggak cari halo banget ini? Yang ini yang ada tombol merah, yang ini. Nah, itu kan ada itu tag itu. Iya. Ya, yang warna ungu itu loh. Dicoba lagi. Lu belum kamu kasih kok. Yang ini. Ditaruh sini loh, ditaruh, disambungkan. Terus ini dikasih Kak Panon misalnya. Dikasih namamu misalnya. Oke. Ini ya. Seperti inilah itu yang dinamakan dengan pola. Iya toh? Ini bisa kita kembangkan yang lain, misalnya nanti menambahkan karakter-karakter yang lain itu di pertemuan yang akan datang ya. Oke, ini sudah dulu ya, nanti kita coba lagi. Kita lanjutkan. Kurang satu. Nah, kita kembali ke sini dulu. Ini yang terakhir, kan tadi. Ya, bisa ditutup, bisa dikembalikan dulu. Bisa di-close, bisa di-close. Ya. Nggih, bisa di-close browsernya. Bisa ditutup, HP-nya bisa dimatikan dulu. Hah? Bisa membuat animasi, bisa buat, tapi nanti di pertemuan yang akan datang ya. Ini yang keempat kita bahas lanjutkan karena masih ada satu. Prinsip berpikir prinsip berpikir komputasional. Yang keempat apa Cawi? Dibaca bersama-sama? Algoritma. Apa itu algoritma? Nah, langkah-langkahnya. Misalkan tadi ini contoh menyuci tangan. Ada langkah-langkahnya apa mboten? Ada. Misalnya satu, basahi tangan dulu. Kemudian ambil sabun. Gosok-gosok ya. Bilas dengan air, yang terakhir keringkan. Ini algoritma. Langkah misalnya sampean buat mie, kira-kira langkah-langkahnya seperti apa? Merebus air. Terus masukkan minyak. Terus lalu tiriskan. lalu Tambahkan bumbunya. Apa lagi? Disajikan. Oke. Kira-kira sekarang ini tugas kelompoknya ini saja ya. Ini kelompok 1, 2, ini kelompok 1, 2 dan 3 bisa bergabung. Ini sampai bisa maju, tapi ke sini ya. Dia aja ke belakang satu. Atau ini bisa hadap ke belakang, ini kursinya. Ini bisa dihadapkan ke belakang saja, gini saja. Atau kamu gabung ke depan, silakan. Oh, ya berarti hadap ke depan. Kalau agak maju ke depan ya berarti semuanya hadap ke depan. Saya bagikan LCK-nya. Oke. Jangan. Oke. Tugasnya
bisa dibaca di situ apa itu? Buatlah algoritma sederhana membuat es teh. Atau algoritma tadi apa? Langkah untuk menyelesaikan masalah. Berarti kamu tuliskan langkah-langkah untuk membuat es teh. Silahkan dicoba dulu. Langkah-langkahnya saja. Mau digambar tidak apa-apa. Kalau cuma gambar es teh kan mudah loh. 15 menit? 10 menit? 20 menit. Kelamaan 20 menit. 15 menit ya, maksimal 15 menit. Silakan buat langkah-langkahnya dituju algoritma dalam membuat es teh. Ya kayak tadi, algoritma membuat mie, contohnya tadi loh. Oke? Kira-kira apa saja dipikirkan dengan kelompoknya. Ada yang memikirkan caranya, ada yang menulis. Boten piye? Yang boten piye? Urut. Ya masa sampean mau buat es teh? Oh, kamu mau buat apa? Mie tadi sudah, yang lain. Kopi. Bisa. Kopi. Mau kopi? Silahkan mau buat kopi bisa. Atau membuat algoritma dalam menggosok gigi. Bisa. Pak, cara membuat air putih kan direbus. Ya, cara apa? Memasak air putih. Yang ini, yang dibuat es teh ya. Jangan hanya air putih. Es jeruk. Es teh saja. Sebenarnya bisa es jeruk. Es teh saja. Tadi kan yang kita bahas dari awal kan es teh ya. Tapi algoritmanya belum. Oke, silakan coba dibuat. Nanti dibacakan ke depan. Perwakilan kelompok. Ada kesulitan? Tidak. Alhamdulillah kalau tidak ada kesulitan. Oke, lanjutkan. Mau buat apa itu tadi? Es teh ya, silakan. Oke, nanti bawahnya dikasih algoritmanya ya.
Kelompok 1 siapa? Agas sama Abraham. Agas, Abraham. Kelompok 2 Dio sama Dio sama Huda. Kelompok 3 Vano, kemudian Perdi. Sudah selesai? Dereng, nggih. Apa yang diketawain? Itu kalau ini cara membuat es teh dengan sederhana. Iya, itu algoritma membuat es teh itu saja. Terus urutannya, langkah-langkahnya kamu tuliskan. Misalnya pertama memanaskan, tuangkan air ke dalam panci, panaskan, misalnya seperti itu. Itu cuma contoh loh ya. Buat menurut kamu ya. Sudah toh, Abraham? Dikerjakan bersama anggota kelompoknya, karena kerjasama itu juga saya nilai ini. Sudah kayaknya itu Dio Huda sampun. Dereng. 10 menit lagi ya. Nggak usah digambar semuanya, tuliskan langkah-langkahnya saja. Kesuwen sampean golek kamu gambar satu-satu. Tuliskan langkah-langkahnya saja, 1 apa, 2 apa, 3 apa gitu. Itu namanya algoritma atau langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah itu. Nanti dibacakan ke depan, nggih. Harus ada tulisannya, jangan hanya gambar. Teman kok maju ke depan itu harus bisa. Apa gimana? Oh ya, maju bersama nanti salah satu atau perwakilan saja bisa. Oke.
Ya. Sudah, Dio? Ya. 5 menit lagi, nggih? Sampun? Belum, kayak nunggu kelompoknya Abraham sama si Agas. Coba mana punyamu tadi? Nih, Siapkan teh. Apakah tehnya harus sari wangi? Tidak. Tidak, itu bisa di Oke, silahkan, ya. Sudah? Oh, gambar siji-siji toh? nggih Pak Kadung. Kamu tuliskan langkah-langkahnya. Jangan, oh bahannya ada gula, air. Nanti langkah-langkahnya. Nanti langkah-langkahnya bagaimana? Dereng Pak. Belum, yuk cepet. Yang menit lagi. Oke, bentar lagi. Sudah ya? Tereng. Ayo 2 menit lagi. Iya, sampun. Sudah ya? Ya, sekarang semuanya berdiri dulu. Oke, berdiri. Ini kita bermainan sebentar ya. Biar nanti yang kalah harus presentasi dari masing-masing kelompok. Permainannya adalah Simon berkata. Pernah ya kayaknya? Oke, nanti yang kalah harus yang mempresentasikan ke depan. Oke, siap? Kelompok 1,
Kelompok 2? Oke. Saya mulai. Simon berkata, angkat tangan. Simon berkata, turunkan. Simon berkata, angkat tangan. Turunkan. Oke, kelompok 1 Ferdi. Nanti yang maju, oke. Masih nunggu yang lain. Simon berkata, turunkan. Simon berkata, tirukan suara kucing. Simon berkata, tirukan suara kambing. Simon berkata, pegang kuping. Pegang hidung. Simon berkata, turunkan. Simon berkata, hadap kiri. Kembali hadap ke depan. Simon berkata, hadap ke depan. Oke, sekarang duduk. Ya, silakan. Oke, siapa? Udah di situ. Oke, udah. Berkata tinggal 1, 2, 3, 4 orang. Simon berkata, pegang telinga. Simon berkata, pegang hidung. Simon berkata, turunkan. Simon berkata, angkat kaki kiri. Oke, kita pulang ya karena sudah siang. Turunkan. Simon berkata, turunkan. Dah, duduk. Oke, karena di sini duduk. Ya. Oke. Berarti nanti yang kalah yang maju ke depan. Oke, duduk semuanya. Sudah cukup. Permainan sudah cukup. Berarti yang maju nanti Ferdi dari sini. Huda di sini. Agas. Oke, dari kelompok Agas dulu. Silakan dibacakan ke depan sini. Yang kamu baca tinggi, langkah-langkahnya. Ya, situ nggih. Silakan. Jangan sambil tertawa. Coba salam dulu. Oke, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dibacakan langsung. Langkah-langkah membuat es teh. Oke. Siapkan air lalu masukkan gula secukupnya. Terus? Masukkan teh ke dalam gelas yang sudah disiapkan lalu masukkan es teh. Sudah. Tanpa direbus, tanpa diaduk? Yes, tidak apa-apa. Oke, silakan. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 1 membuat es teh tapi airnya air keran. Enggak direbus, gulanya tidak diaduk. Oke, kelompok 2 silakan. Salam dulu, Ge. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menuangkan gula dari gelas, masukkan air, masukkan teh ke dalam gelas, masukkan es secukupnya, masukkan dasar garam. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Coba saya lihat. Menuangkan air di gelas, memasukkan air. Nah, ini juga tidak direbus airnya ini. Oke, silahkan. Airnya bukan air panas. Coba ini kelompok 3. Oke, Ferdi. Tak mau lihat nanti kelompok mana ini yang algoritmanya paling sempurna. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Alhamdulillah, tak terasa kita sudah sampai di penghujung pembelajaran ya anak-anak.
Jadi kita sudah banyak belajar banyak hal. Mari kita simpulkan bersama, yaitu tentang berpikir komputasional. Ini tadi, ya, prinsip berpikir komputasional itu ada berapa? Yang keras ada berapa? Yang pertama, dekomposisi. Ini memecah masalah yang besar menjadi bagian-bagian yang Kecil. ada abstraksi. Ini fokus pada inti. Jadi mengesampingkan hal-hal yang tidak Yang ketiga apa? Oke, yang ketiga apa? Tadi pengenalan pola. Yang terakhir algoritma. Algoritma tadi apa, Cak? Langkah. Dah. Oke. Anak-anak sudah paham ya? Oke. Nah, sebagai untuk menguji pemahaman kalian, ini ada 5 soal. Bisa dicoba nggih? Anak-anak diambil HP-nya. Diambil HP-nya, diketik joinmyquiz.com. Ya, di Chrome, masukkan angka itu. Oke, silakan joinmyquiz.com. Ini diketik ya. Atau bisa di-scan barcode ini, tapi tidak jelas itu kayaknya, tidak bisa di-scan. Oke. Iya. Join ya. Oke, diklik. Setelah itu masukkan kodenya kayak 769364. Ini gila. Nggih. Sebutin, Pak. Join my quiz ini. Ya, tidak apa-apa. Ayo masukkan kodenya itu. Masukkan kodenya itu. Kodenya 3769364. Piye hasilnya? Oke, masukkan. Iki. Abraham, ini saya bantu ya. Ini. Itu 769364. Langsung ketik gabung. Nah, sekarang masukkan nama kamu. Dimasukkan nama ya. Nama pendek juga tidak apa-apa, nama panggilan saja. Oh, jadi rotasinya dimatikan aja ini HP-nya ini. Rotasinya mana ini? Itu loh ya, yang putar otomatis itu loh. Dimatiin saja. Sekolah nih, Pak. Saya mau berjalan anak Pak. Ini ke bawah nih, sekolah nih, Pak. Ya tadi kamu sudah bisa. Pak, ngeten nih, Pak. Sekolah nih, Pak. Kok kleru lagi sama kayak yang sekolah ini? Masukkan nama kamu. Disampun loh. Tereng, Pak. Oke. Masukkan kodenya ya. Masukkan kodenya 769364. Masukkan kodenya. Piye lo le kok tutup ae. Iki lo kodenya, masukkan kodenya. Ini loh, Pak. Iya, siswa. Oke. Ini usia Anda. Nggih. Nggih. Ikuti, Pak. Sama, Pak. 4 peserta kurang 2. Siapa yang belum gabung? Pak, kalian tekan kode dulu. Masukkan kode nama kamu itu. Nomor kode, Pak, nih, Pak. Itu bentar ini loh. Bentar, jangan di-reload. Agus dia kok. Oke, silakan. Masukkan nama kamu. Pakai nama kamu. Sudah? Oke, saya mulai ya. Oke.
Gimana apa Pak ini Pak? Silahkan, itu mengerjakan cuma 5 soal. Nggak dari mulai nanti nih Pak. Pilih jawaban, nggih dipilih. Bukan, Pak. Langit ini, Pak. Langit ini, Pak. Yes, toh, enggak apa-apa. Nah, itu silahkan dipilih jawabannya. Nah, itu. Lah, kalau sudah klik jawab. Jawabnya putih Pak. Ya dipilih jawabannya. Ini gimana Pak soalnya Pak? Keluar. Oh, lemot ini. Tidak apa-apa. Nanti dicoba lagi ya. Oke Pak, jawabnya Pak. Kebenar. Iya Pak. Nggih. Jawab. Sampun. Ini diurutkan itu. Kok kamu geser nih? Diurutkan. Ya diganti geser lagi. Itu mengurutkan. Kenapa? Sakit, Pak. Tirilot. Pripun, Pak? Ini kenapa ya? Ini HP-nya macet nih. Nanti tidak apa-apa, ini dicoba lagi nanti aja ya. Tidak apa-apa. Sudah semua? 5 soal ini, cuma 5 soal. Itu diurutkan, digeser, bisa digeser itu. Urutannya ini yang betul gitu. Oke. Oke, tidak cukup 1 kali saja ya. Ya, saya akhiri saja ya. Oke. Oke, kalian sudah melaksanakan asesmen tadi yang nomor 1. Oke, sudah. Ya, sudah HP-nya dimasukkan ya. Bisa dimasukkan, kita persiapan pulang. Oke. Baik. Oke. Ya, nanti taruh di itu dibawa pulang aja, enggak apa-apa. Dibawa pulang aja. Dimasukkan yang rapi. Oke. Sampun? Ayo cepat, wis awan. Iya, Pak. Ayo dimasukkan semuanya. Halo. Anak-anak, bagaimana pelajaran kita hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan? Sangat menyenangkan. Alhamdulillah. Berarti untuk kalau kalian senang, alhamdulillah ya. Berarti kita pelajaran yang akan depan ya kita menggunakan seperti ini lagi ya. Kita akan belajar tentang kecerdasan artificial nanti di pertemuan yang akan datang ya. Oke, tetap semangat. Di rumah jangan lupa belajar. HP-nya dikurangi. Oke, HP hanya untuk digunakan untuk belajar. Oke, karena ini sudah siang ya, mari kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan membaca doa alhamdulillah.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.